Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudaraku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi ya dengan Madia di sini untuk video kali ini. Madia akan memberi tema yaitu tentang orang Yahudi. Apakah itu sama apapun dengan orang Kristen, ya, dengan ajaran Kristen. Jadi intinya begini. Selama ini kita sudah sering mendengar dari umat-umat pengikut Paulus ini sering mengatakan bahwa Tuhan mereka itu sama, ajaran mereka itu sama dengan orang Yahudi. Apakah itu dikatakan benar? Kita bisa lihat dari fakta yang disampaikan oleh orang pemilik ajaran agama Yahudi itu sendiri, atau boleh dikatakan dari ajaran Yudaisme itu sendiri. Nah, kalau itu dari sana sudah jelas bahwa Tuhan mereka itu berbeda, kitab sucinya berbeda, tempat ibadahnya berbeda, semua pada berbeda. Apa yang diharamkan, yang dihalalkan oleh orang Yahudi juga berbeda dengan ajaran umat pengikut Paulus ini. Nah, sudah sangat jelas itu mengatakan bahwa memang berbeda gitu loh. Yang anehnya dari umat-umat pengikut Paulus ini menyamakan gitu loh, klaim sepihak ya, klaim sepihak menyamakan ajaran dia itu dengan ajaran Yahudi ya. Ini kan aneh. Dari orang Yahudi sendiri menolak ya, kitab sucinya juga berbeda. Tapi anehnya ya, mengapa sampai dikatakan oleh mereka ini sama? Di mana samanya gitu loh. Kan aneh, samanya di mana? Bahkan keyakinan mereka yang Isa atau Yesus itu orang Yahudi juga tolak. PB mereka tolak oleh orang Yahudi. Nah, ini fakta yang gak bisa mereka bantah sendiri. Justru Islam lebih menghargai, lebih menghormati Isa atau Yesus itu sebagai nabi dan rasul, berbanding terbalik dengan ajaran Yahudi. Seharusnya ajaran pengikut Paulus ini ya, umat Paulus ini menghormati Islam, lebih menghargai Islam. Tapi aneh, banyak akun, termasuk akun Papel dan yang lain-lain, umat pengikut Paulus ini malah mendukung Israel. Mendukung Israel yang jauh berbeda pemahaman agamanya, ajarannya itu dengan ajaran mereka gitu loh. Kan aneh ini. Aneh, lebih aneh sekali. Mending Islam. Islam masih menghargai Isa atau Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Nah, ini letaknya yang membuat kita dalam posisi ini ya boleh dikatakan aneh gitu loh. Aneh tapi nyata gitu ya saudara-saudara ya. Aneh tetapi nyata. Dan ini fakta. Dari segi apa dia nyamakan? Dari Tuhannya orang Yahudi ya, Esa Tunggal, Esa Murni. Sedangkan dari ajaran Kristen Tritunggal ya. Tuhan Esa tapi berkepribadian 3. Beda. Bukan Tuhan Esa lagi, tetapi Tuhan Tritunggal yang diyakini ajaran pengikut Paulus. Dari segi kitab mereka juga beda, ya. Dari segi nabi dan rasul mereka beda. Tempat ibadah berbeda. Ajaran-ajarannya di dalam berbeda. Cara sembahyangnya, cara ibadahnya berbeda. Lantas kenapa disamain? Mau nyamain malah mendukung fanatik ajaran Yahudi. Kan ini di luar hitungan gitu ya. Mari kita dengar dulu dari keterangan orang Yahudi. Ya, sebentar kita cek ya dari orang-orang Yahudi ini. Go. The other day I was walking out of the old city here in Yerushalayim through Jaffa Gate, and there were 4 or 5 American tourists that were not Jews, they were Christians, and they were handing out brochures to Jews trying to convert the Jews to their religion. Why don't Jews want to convert to Christianity? For 2,000... Oke, saudara-saudaraku, ya kita bisa dengar dari pernyataan Rabi ya, tokoh dari orang Yahudi yang menjelaskan bahwa ternyata
ajaran mereka orang Yahudi jauh berbeda dengan ajaran Kristen ya. Di sini juga Madya tampilkan perbedaan antara orang Yahudi dengan Kristen ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan menyamakan itu aneh bin ajaib ya saudara-saudaraku. Sejak zaman dulu orang Yahudi menolak ajaran Kristen gitu. Nah, dari kitab sucinya itu sudah berbeda. Tapi kita di sini Madya tinggal postingkan saja perbedaan itu. Nah, di sini Madya juga tampilkan pernyataan dari Robi Yahudi ya, rahib-rahibnya ya. 1,000 years, Christians have been trying to convert us, and we've refused. They've even expelled us from their countries if we didn't convert. They threatened to kill us if we wouldn't convert. But Jews did not want to convert to become Christians. Why? What's so wrong with their religion? They point into the Bible many places and say, you see, this is pointing to them. But what does the Bible really say? What is the main point of their religion? A Jewish man was killed, hanging on a cross, hanging on a pole, and because of his death, they believe their sins are forgiven. But what does the Torah? Nah, di sini kita jelas ya, dari pernyataan rahib Yahudi ini, dia menjelaskan bahwa memang Isa atau Yesus itu dalam posisi dia disalib. Nah, kemudian dalam posisi setelah disalib dikonfirmasikan bahwa di ajaran mereka Kristen, umat Kristen ini itu sebagai penebusan dosa. Nah, ternyata di ajaran Yahudi tidak mengenal itu, tidak mengimani hal yang seperti itu. Bagaimana mau sama ajarannya? Ajaran Yahudi tidak tahu, tidak mengimani hal seperti itu. Padahal ajaran Kristen meminjam, mengadopsi milik kitab Taurat di PL itu. Nah, ini yang jadi masalahnya di sini. Itulah yang membuat membedakan semua ternyata berbeda gitu loh. Seharusnya kalau kitab sucinya sama, tentunya Tuhannya sama, ajarannya sama. Ternyata berbeda gitu loh. Nah, mari kita dengar kembali ya. Say, the Torah clearly says, no man will die for another man's sins. The fathers will not die for the sins of the sons, and the sons will not die for the sins of the fathers. Every man will die for his own sins. You see here the Western Wall, by the entrance to the men's side, there's a guard standing there. His job is to see to the women go to the women's side. The men go to the men's side. Men are to cover their heads with a covering that's provided there. And if anybody is wearing a cross, they have to hide it. Oke. Nah, dalam hal ini tempat ibadah orang Yahudi itu jelas berbeda. Kitab suci orang Yahudi jelas berbeda. Tuhan orang Yahudi jelas berbeda. Bahkan dalam tempat rekreasinya pun saat dikunjungi dari para turis-turis yang beragama di luar Yahudi malah dipisahkan ya. Dan orang yang memakai salib, kalung salib juga nggak dibolehkan masuk sesuai dengan pernyataan Yahudi ini bila berkunjung ke negara Israel sana. Nah, bagaimana Anda coba-coba untuk mengkorelasikan menyamakan ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen, sedangkan orang Yahudi sendiri menolak? Kita lanjut. In the pocket. What's so offensive about the cross? It's the very. Kita bisa lihat ya, di situ begitu turis-turis yang beragama Kristen ya memakai salib disuruh lepas saat mengunjungi tempat-tempat yang dalam posisi di bawah naungan Israel atau Yahudi. Nah, ini artinya orang Yahudi tidak menyukai, tidak sama ajarannya dengan Kristen. Tapi kenapa ajaran Kristen ini menyamakan gitu loh? Sesuatu yang tidak sama disama-samakan dan dibela habis-habisan. Orang Yahudi sampai peperangan pun dibela-bela habis-habisan, aneh gitu. Anehnya di sini. Kita lanjut ya. Symbol of their belief. Torah says if a man is executed, he's to be hung on a pole for everyone to see that he was executed. But before nightfall, his body must be taken down from that pole. Why? Because a man hanging on a pole is a curse to God. This is what the Bible says. The very symbol of their religion is a symbol of a curse to God. Now do you see why Jews don't want to convert to their religion? Kita sudah lihat ya saudara-saudaraku ya, betapa beda sekali antara ajaran Yahudi ya, Saudara, dan saya lihat ajaran statistik Yahudi yang dan ajaran Kristen ini. Dari segi Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa orang Israel Yahudi,
yang Esa murni, sedangkan ajaran Kristen itu Tritunggal, menyembah Tuhan Yesus yang tidak diimani oleh orang Yahudi. Tapi anehnya ujuk-ujuk menyamakan, mengatakan samalah Tuhannya. Kan aneh, orang Yahudi sendiri yang punya kitab Taurat yang diadopsi oleh ajaran Kristen di PL itu berbeda. Nah, ini buktinya dari pernyataan rahib-rahib Yahudi ini. Seperti itu. Dari segi kitab sucinya, nah, kitab sucinya orang Yahudi sudah sangat jelas ya kitab sucinya. Nah, ini perbedaannya kitab sucinya yang dia bacakan. Kitab suci orang Yahudi Perjanjian Lama biasa disebut Tanakh. Nah, di dalamnya itu termuat yaitu kitab Torah, kitab Nabiin, nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan yang mencakup semua kitab Perjanjian Lama. Nah, sedangkan di kitab suci ajaran Kristen itu di kitab Perjanjian Lama ditambah dengan Perjanjian Baru yang disebut Alkitab. Jadi jelas beda lah. Tuhannya beda, kitab sucinya beda, nabinya beda, ajarannya beda, tempat ibadahnya beda, semua beda. Tapi ujung-ujung umat pengikut Paulus ini ya, Kristen ini menyamakan antara ajaran Yahudi dan Kristen ini. Di mana samanya gitu loh. Justru Islam datang itu lebih menghargai Isa atau Yesus sebagai nabi dan rasul. Orang Yahudi malah nggak terima, orang Yahudi ya itu malah nggak terima Isa dan Yesus itu sebagai nabi dan rasul, malah dihinakan, ya dinegatifkan oleh orang Yahudi. Tapi ujuk-ujuk ajaran umat pengikut Paulus ini malah membela habis-habisan orang Yahudi. Aneh kan, logikanya nggak nyampe gitu loh, logikanya nggak nyampe ya. Oke, demikian ya yang bisa Madia sampaikan untuk membahas masalah Yahudi ini yang selalu digoreng-goreng, dikatakan sama ajarannya, Tuhannya sama. Di mana samanya gitu loh, di mana samanya Tuhannya sama? Nggak ada samanya, jauh beda. Oke.